Setelah sebelumnya Nomujin hampir mati tersengat listrik, tapi kenyataannya semua tes yang dilakukan di rumah sakit menyatakan bahwa dia baik-baik saja dan diperbolehkan pulang. Sontak rekan setimnya merasa sangat terkejut karena lagi-lagi Nomujin selamat dari kematiannya. Namun di balik selamatnya Nomujin dari bencana tersebut, ternyata dia mendapatkan sebuah tugas baru dari sang pria malaikat. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Terima kasih buat kalian yang udah mampir dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jadi hari ini aku bakalan bahas drama Korea yang judulnya Oh My Gosh Client. Tapi ini part 2-nya guys. Kalau kalian belum nonton part 1-nya, aku saranin kalian buat nonton part 1-nya dulu. Nah, untuk part 1-nya aku taruh di description box ya. Nah, jadi guys, setelah part 1 kemarin, kejadian yang seru itu, dan setelah kejadian Nomujin hampir mati karena tersengat listrik, dan setelah pihak rumah sakit menyatakan bahwa dia baik-baik saja, Nomujin akhirnya pulang ke kantornya nih guys. Tiba-tiba Nomujin didatangi oleh arwah hantu perempuan yang menggunakan seragam perawat yang bernama Cho Eun-young. Ternyata arwah tersebut sudah mengikutinya dari rumah sakit tadi. Awalnya Nomujin terkejut karena dia muncul secara tiba-tiba. Bahkan tanpa aba-aba, arwah tersebut langsung masuk ke dalam tubuh Nomujin dan merasuki Nomujin. Nah, keesokan harinya, Nahejo sang adik ipar yang baru saja sampai di kantor merasakan ada sesuatu nih yang aneh pada diri Nomujin. Lalu Nahejo merasakan bahwa dia harus membawanya ke rumah sakit. Dan mendengar kata rumah sakit, Nomujin langsung bergegas mencari taksi dan mengajak Nahejo ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, Nomujin yang di dalam tubuhnya ada Cha Eun-young tiba-tiba merasakan sesak dan mendapatkan serangan panik. Dan kemudian Nahejo yang sempat panik melihatnya langsung menggendongnya masuk ke dalam UGD nih guys. Sesampainya di UGD, dokter memeriksanya. Ketika Nomujin membuka mata, tiba-tiba dia langsung menarik ke arah dokter tersebut dan hampir meninjunya. Seolah-olah Cha Eun-young yang ada dalam tubuh Nomujin ini mempunyai dendam terhadap dokter tersebut. Tapi Nahejo dan yang lain kan belum tahu nih bahwa ada Cha Eun-young di dalam tubuh Nomujin. Jadi mereka kira yang ngamuk itu adalah Nomujin guys. Nah, setelah sedikit tenang, Nahejo pergi sebentar untuk membeli minum. Nah, tapi tiba-tiba ketika Nahejo kembali, Nomujin sudah tidak ada di ranjangnya nih guys. Dan tiba-tiba dia sudah ada di belakang dokter yang dia temui di IG tadi. Dan tanpa basa-basi, dia langsung memukul dokter tersebut tepat di bagian wajahnya. Sang dokter pun sangat marah karena dia merasa dia nggak punya masalah apapun sama Nomujin, kenapa dia dipukulin. Nomujin tiba-tiba mengucapkan satu kalimat yang terdengar tidak asing di telinga sang dokter. Ya, Shinkyu. 어디서 이래라 저래라. 나대지 말고 내가 하라는 대로 해. Dokter tersebut terlihat kaget karena dia tidak menyangka mendengar kalimat tersebut. Dan kayaknya itu adalah kalimat yang pernah diucapkan kepada Cha Eun-young. 어떤 건 너잖아. 난 네가 시키는 대로 했을 뿐인데 왜 나한테 뒤집어 씌워? 신임이 나한테 왜 그랬냐고 왜? Si dokter sangat benar-benar ketakutan. Nomujin terus mengucapkan kata-kata yang membuat dokter tersebut sangat terintimidasi. Bahkan dia mengatakan bahwa dokter tersebut tidak pantas menjadi seorang dokter dan juga tidak pantas menggunakan jas dokter tersebut. 너 같은 거 이 가운 입을 자격 없어. Setelah itu dia langsung menghajarnya habis-habisan. Untungnya Nahejo dan Go Kyun-woo segera menemukannya. Mereka langsung membawa Nomujin pergi dari sana. Meskipun habis memukuli orang, tapi Nomujin tidak mengingat sedikit pun tentang apa yang barusan dia lakukan. Meskipun Nahejo sudah memarahinya habis-habisan, dia tetap saja tidak ingat. Tapi setelah dia berusaha mengingatnya, samar-samar dia mulai ingat nih tentang apa yang terjadi selama dia tidak sadarkan diri. Dan disitulah dia baru tahu apa yang terjadi pada Cha Eun-young. Nomujin melihat sekilas kembali memori saat terakhir Cha Eun-young sebelum kematiannya. Dia terlihat tergeletak di halaman rumah sakit dan penuh dengan darah. 이름은 종영.
Sesamanya di kantor, mereka mencari informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Go Kyun-woo yang bertugas mencari informasi menemukan sebuah artikel di internet tentang kabar kematian Cha An-yong. Cha An-yong ternyata meninggal karena bunuh diri lompat dari atap rumah sakit tersebut. Dari situlah mereka semakin yakin bahwa ada yang janggal dari kematian Cha An-yong. Nah Hee-ju menolak untuk melanjutkan kasus membantu Cha An-yong karena dia khawatir Cha An-yong akan masuk ke tubuh Nom Moo-jin secara tiba-tiba lagi dan melakukan hal yang lebih gila di rumah sakit tersebut. Nah Hee-ju bahkan sampai mengajak mereka ke beberapa tempat sakral supaya Nom Moo-jin tidak lagi diikuti oleh arwah-arwah yang meminta bantuan, mulai dari paranormal Korea, biksu, tapi semuanya tidak ada yang berhasil. Malam harinya, Cha An-yong kembali mendatangi Nom Moo-jin dan lagi-lagi secara tiba-tiba dia masuk ke dalam tubuh Nom Moo-jin merasuki Nom Moo-jin. Tapi kali ini agak berbeda nih guys. Cha An-yong lebih mengajak Nom Moo-jin untuk melihat apa yang terjadi pada dirinya sebelum dia meninggal. Ternyata kehidupan Cha An-yong sebagai seorang perawat baru itu cukup sulit guys. Mulai dari dia terus dimarahi sama seniornya, pasiennya, bahkan tidak ada waktu untuk istirahat untuk dirinya. Semua hal yang dia lakukan selalu salah, apalagi di mata satu senior yang bernama perawat Lee yang menjadi pembimbingnya. Sepanjang hari dia bekerja tanpa ada kata istirahat. Dan Cha An-yong benar-benar sangat tertekan. Ditambah lagi sebelum kematiannya ternyata ada sebuah insiden di mana ada seorang dokter yang menyuruhnya memberikan obat ke pasien tapi seharusnya obat tersebut tidak diberikan. Cha An-yong sudah sempat mengingatkan sang dokter, tapi sang dokter malah marah karena dia menganggap Cha An-yong ini mengajarinya. 페이셜 템플 아이브이로 주세요. 그분 이미 수치 정상이라 KCL 더 투여하지 않아도 될 것 같은. 야 신규야, 네가 의사야? 어디서 이래라 저래라야. 죄송합니다. Nah akhirnya si Cha An-yong ini hanya bisa menuruti perintah dokter tersebut dan memberikan obat tersebut kepada sang pasien. Dan ternyata nih guys, dokter tersebut adalah dokter yang bertemu Nom Moo-jin waktu di UGD sebelumnya. Pantas aja Nom Moo-jin yang di dalam tubuhnya ada Cha An-yong langsung menghajarnya habis-habisan. Nah, bukan Cha An-yong tidak berusaha nih guys. Selama merasa tertindas dan terintimidasi, Cha An-yong sudah mencoba melaporkan ke komite rumah sakit tentang perundungan yang dia dapatkan. Namun sayangnya itu tidak berhasil. Dia malah dipanggil perawat Lee dan dimarahi habis-habisan. Bahkan kertas formulir pengaduannya juga dia buang begitu saja. Nah, ketika dia dimarahi sama perawat Lee, tiba-tiba alarm darurat pasien berbunyi nih guys. Alarm tersebut ternyata berasal dari pasien yang tadi diberi obat oleh Cha An-yong atas perintah sang dokter. Pasien tersebut ternyata mengalami gagal nafas dan henti jantung. Meski sempat dilakukan RJP, sayangnya pasien tersebut tidak terselamatkan guys. Keluarga pasien mengamuk kepada Cha An-yong karena katanya sebelum diberi obat oleh Cha An-yong, kondisi pasien tersebut baik-baik saja. Tapi setelah Cha An-yong memberikan obat, pasien tersebut menjadi gagal jantung dan juga henti nafas dan mengakibatkan pasien tersebut meninggal. Cha An-yong yang ketakutan hanya bisa diam karena dia hanya menjalankan perintah sang dokter. Bahkan dokter dan perawat Lee juga melimpahkan semua kesalahan tersebut kepada si Cha An-yong. Sang dokter yang memberikan perintah pun tidak mengakui bahwa dia telah memberikan perintah kepada Cha An-yong. Meskipun Cha An-yong punya semua riwayat catatannya, tapi dokter tersebut tidak mau mengakuinya. Bahkan dokter dan perawat Lee sebagai pembimbingnya malah meminta Cha An-yong agar dia mengakui bahwa itu kesalahannya dan juga bertanggung jawab. Dia juga meminta Cha An-yong supaya meminta maaf kepada keluarga pasien. Namun Cha An-yong tidak mau guys, karena dia merasa itu bukan kesalahannya. Bahkan dia sudah sempat memberitahu sang dokter bahwa obat tersebut tidak perlu diberikan sebelumnya kan. Tapi tetap saja, karena Cha An-yong anak baru dan dialah yang memberikan obat, jadi dialah yang dijadikan kambing hitam atas kejadian tersebut. Keesokan harinya ketika Nom Moo-jin sadar, dia bertekad untuk membantu Cha An-yong karena dia merasa kasihan dengan Cha An-yong atas apa yang sudah dia terima. Kemudian dia mulai mempelajari kasus tersebut. Dia bersama timnya mulai mencari bukti-bukti yang bisa menyatakan bahwa Cha An-yong mengalami perundungan di tempat kerja dan mengakibatkan dia mengakhiri hidupnya sendiri. Mereka mulai menemui keluarga dan teman dekat Cha An-yong. Orang tua Cha An-yong mengatakan bahwa setelah kematian putrinya, dia sempat meminta bantuan ke beberapa lembaga hukum yang cukup besar di kota Seoul. Namun mereka semua menolaknya.
Sehingga mereka tidak tahu nih harus bagaimana lagi untuk mendapatkan keadilan untuk putrinya. Karena mereka yakin bahwa putrinya tidak akan mengakhiri hidupnya begitu saja jika tidak ada sebab. Ketika didatangi Nomujin dan Nomujin mengatakan bahwa dia akan mencarikan keadilan untuk putrinya, mereka hanya bisa berterima kasih kepada Nomujin. 나라 일에 서울에서까지 찾아와 주셔서 Nomujin bersama tim sempat putus asa nih karena mereka belum juga menemukan bukti apapun yang bisa membuktikan bahwa adanya perundungan di rumah sakit tersebut. Tapi tiba-tiba ketika Nomujin mengambil sebuah berkas yang jatuh di kolong lemari, dia langsung teringat dengan kertas formulir pengaduan perundungan milik Cha An-yong yang dibuang oleh perawat Lee dan masuk ke dalam kolong lemari. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk Go Kyun-woo menyamar menjadi dokter di sana untuk mengambil kertas pengaduan tersebut. Karena kertas tersebut adalah satu-satunya hal yang bisa dijadikan bukti di pengadilan. Dengan kamera yang ada di kacamatanya, Go Kyun-woo masuk ke rumah sakit dengan menggunakan seragam dokternya. Sedangkan Nomujin dan Nahejo memantaunya dari dalam mobil. Dengan santai, dia mencari ruangan tempat kertas tersebut dijatuhkan. Awalnya, para perawat di sana tidak ada yang curiga. Namun karena kegantengan Go Kyun-woo, berita jadi cepat menyebar dan ada yang mencurigainya. Nah, dari dalam, Nomujin melihat perawat Lee dari kamera Go Kyun-woo. Dia teringat bahwa perawat Lee adalah perawat pembimbing Cha An-yong. Nah, tanpa pikir panjang, dia langsung berlari masuk ke rumah sakit untuk menemuinya. Berharap dia mendapat kejujuran dari perawat Lee. 아, 네, 인턴 맞고요. 오늘 오시기로 한 인턴쌤은 여자분이라고 들었는데 변호야 눈치챌 것 같은데? Go Kyun-woo hampir saja tertangkap, tapi untungnya dia berhasil kabur dan menyusul Nomujin. Nah, sang dokter yang melihat Nomujin masuk ke rumah sakit tersebut langsung memanggil security untuk menghentikannya karena dia takut kalau dia dipukulin lagi kan. Sedangkan Nahejo yang khawatir Nomujin akan dirasuki oleh Cha An-yong lagi dan akan melakukan tindakan gila lagi, dia langsung turun dari mobil dan mengejar Nomujin. 근데 말입니다. 저 쫓기고 있는 것 같아. 야, 나도. Perawat Lee ternyata ada di atap. Dia terlihat seperti sedang merasa putus asa. Dia berjalan menuju pinggir atap, kemudian ingatan tentang rekan-rekannya muncul. Dia teringat teman-temannya yang ternyata diam-diam menyalahkannya atas apa yang terjadi kepada Cha An-yong. Karena dia adalah perawat pembimbing Cha An-yong kan, dan teman-teman yang lain pun juga tahu bagaimana cara perawat Lee ini memperlakukan Cha An-yong yang sering dimarahi bahkan hanya karena hal sepele. Meskipun sedikit banyaknya memang kesalahannya, tapi ternyata itu membuatnya menderita dan juga merasa putus asa guys. Dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya seperti Cha An-yong, karena dia merasa sudah tidak kuat lagi menghadapi tekanan juga dari sang dokter. Di mana sang dokter terus menuntutnya agar kasus Cha An-yong ini tidak sampai ke pengadilan apalagi ke direktur rumah sakit. Maka dari itu perawat Lee diminta sang dokter untuk menutupi kasus tersebut. 아무튼 이 사안은 서정쌤 책임이니까 무슨 수를 써서라도 번지는 거 막으셔야 돼요. Untungnya Nomujin cepat menemukannya. Dia kemudian meyakinkan perawat Lee supaya dia tidak lompat dari atap gedung tersebut. Dia mengatakan bahwa dia adalah pengacara almarhum Cha An-yong. Namun ketika mendengar nama Cha An-yong, dia menjadi semakin terpukul dan malah menjatuhkan dirinya. Untungnya Nomujin cepat menangkapnya. Dari belakang, Go Kyun-woo juga membantu menariknya. Dan tiba-tiba Cha An-yong masuk ke dalam Nomujin. 좋으냐? 미안하면 사실대로 말해줘요. 무슨 일이 있었는지 다 알고 있잖아요. 미안해. Dia berkata kepada perawat Lee, jika perawat Lee menyesal, maka dia harus bertanggung jawablah dan katakan yang sejujurnya. Dan akhirnya dia mau membantunya untuk berkata jujur tentang apa yang terjadi. 살아서 사과해요.
Perawat Lee akhirnya berhasil diselamatkan oleh Noh Moo-jin. Bahkan dia memeluk Noh Moo-jin yang dia kira masih ada Cha Eun-yong di sana. Dia berkali-kali minta maaf dan menyesal telah melakukan hal buruk kepada Cha Eun-yong. Dan setelah semua yang terjadi, ternyata Go Kyun-woo berhasil menemukan kertas pengaduan yang mereka cari nih guys. Dan dengan bukti tersebut, mereka melaporkannya ke pengadilan. Dan selain itu juga, mereka membuat video kesaksian teman dekat Cha Eun-yong. Lalu video tersebut mereka unggah ke channel YouTube mereka dan ternyata itu mendapatkan tanggapan yang cukup positif dari banyak orang. Bahkan pacar Cha Eun-yong juga menemui mereka dan menceritakan betapa sibuknya kehidupan Cha Eun-yong ketika menjadi perawat. Mereka bahkan tidak pernah sempat untuk bertemu. Dan perawat Lee ternyata juga masih menyimpan catatan kerja milik Cha Eun-yong yang bisa mereka jadikan bukti tambahan di pengadilan. Atas bukti-bukti tersebut akhirnya almarhum Cha Eun-yong mendapatkan keadilan atas kematiannya. Bahkan si dokter pun sekarang menjadi agak lebih depresi nih guys atas tekanan yang dia dapatkan. Keluarganya juga sangat berterima kasih kepada Noh Moo-jin dan tim karena telah membantunya dengan tulus. Rumah sakit tempat Cha Eun-yong bekerja juga mendapat inspeksi khusus dari Dinas Ketenagakerjaan agar tidak ada lagi kasus seperti Cha Eun-yong. Berita tersebut sangat besar dan dibahas di stasiun TV besar. Mereka berhasil menjalankan misi menolong Cha Eun-yong. Dan di saat terakhir Cha Eun-yong, dia juga mengucapkan terima kasih kepada Noh Moo-jin dan timnya karena telah membantunya mencari keadilan dan menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya.